Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang sudut antara dua garis persilangan dan garis tegak lurus pada bidang. Setelah mengikuti perkuliahan ini, saudara diharapkan mampu memahami tentang sudut antara dua garis yang bersilangan, memahami tentang garis tegak lurus bidang dan bidang tegak lurus, serta memahami tentang sudut antara dua bidang. Pertama, kita bahas tentang sudut antara dua garis yang bersilangan. Jika di sini misalkan ada dua buah garis-garis yang bersilangan, kita sebut garis A dan garis B, maka sudut antara dua garis tersebut dimaksudkan adalah sudut yang dibentuk oleh garis-garis yang dibentuk dengan melukis garis-garis yang sejajar dengan atau sejajar dan searah dengan kedua garis tersebut. Kita sebut misalkan garis A aksen dan B aksen yang sejajar dan searah dengan A dan B dan ditarik melalui sebuah titik T. Itu yang dimaksud dengan sudut antara garis-garis yang bersilangan. Sekarang kita bahas ada sebuah definisi yang berkaitan dengan garis tegak lurus pada bidang. Definisinya adalah sebuah garis tegak lurus pada sebuah bidang jika garis itu tegak lurus pada tiap garis pada bidang itu. Dari definisi itu muncul sebuah teorema, yaitu jika ada tiga garis, yaitu garis A yang tegak lurus dengan B, garis A tegak lurus dengan C, di mana B dan C berpotongan dan terletak pada bidang V, maka A tegak lurus dengan bidang V. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikannya? Coba perhatikan langkah ini. Sekarang akan saya coba untuk menggambar. Misalkan ini adalah sebuah bidang V dan kita punya ada tiga garis, yaitu garis A, kemudian garis B, serta garis C, di mana garis B dan C itu berpotongan, garis A tegak lurus dengan garis B dan garis A tegak lurus dengan garis C. Akan kita buktikan bahwa A tegak lurus dengan bidang V. Dan di sini ada informasi juga jika B dan C terletak pada bidang V. Baik, sekarang kita buktikan. Sekarang langkah pertama, tentukan sembarang garis yang terletak pada bidang V. Kita sebut garis X, misalkan berada di sini. Ini adalah garis X. Kemudian melalui titik tembus A di bidang V, kita sebut ini adalah titik A. Melalui titik A, buat garis B aksen yang sejajar dengan B. Adalah garis B aksen sejajar dengan B. Kemudian garis C aksen yang sejajar dengan C.
Tentunya gunakan penjelasan di sini. 2 garis yang bersilangan, kita dapat menentukan sudutnya. Baik, kemudian dengan cara yang sama kita juga melukis garis X aksen yang sejajar dengan X. Ya, di sini penggaris tidak terlihat, tapi dalam proses penyelesaian atau melukis garis-garis yang sejajar, gunakan teknik yang tepat dengan menggunakan penggaris. Bisa dengan menggunakan 2 penggaris, kemudian digeser dan membuat 2 garis yang sejajar. Baik, ini adalah garis X aksen. Sehingga kita bisa melihat bahwa A itu tegak lurus dengan B aksen dan A tegak lurus dengan C aksen. Kemudian tentukan pada A yaitu ada sebuah titik P dan Q. Kita lukis di sini titik P dan titik Q sehingga AP sama dengan AQ. Kita lihat. Baik, di sini ada titik Q dan ini ada titik P. Sehingga AP sama dengan AQ. Kemudian pada bidang V kita tarik garis sembarang sehingga memotong B aksen, C aksen, dan X aksen. Kita lukis garis sembarang. Ini garis G sembarang dan memotong B aksen di titik B, memotong X aksen di titik C aksen, memotong di titik C, dan ini C aksen, dan memotong X aksen di titik D. Nah, sehingga kita bisa melukis ada beberapa segitiga, yaitu segitiga BQ, dan juga segitiga PCQ. Jelas bahwa segitiga PBQ itu adalah segitiga sama kaki, dan juga PCQ itu juga segitiga sama kaki. Coba gunakan dibayangkan bahwa ini sebuah benda nyata dan saudara bisa melihat bahwa ini benar-benar sama kaki. Bisa dibayangkan. Kemudian sekarang bisa kita lihat segitiga BCP dan segitiga BCQ. Jelas bahwa segitiga BCP dan BCQ itu adalah segitiga yang BCP, segitiga BCP itu kongruen dengan segitiga BCQ, sehingga akan berakibat bahwa sudut PBC itu sama dengan sudut QBC. Dan juga segitiga BDP, kita tarik ke sana.
dan segitiga BDQ itu juga BDP kongruen dengan segitiga BDQ, sehingga berakibat bahwa DP itu sama dengan DQ. Segitiga PDQ itu adalah segitiga sama kaki dengan AP dan AK itu sama, sehingga dapat kita temukan bahwa X aksen itu tegak lurus dengan A, sehingga dapat kita simpulkan bahwa X itu juga tegak lurus dengan A karena X itu sembarang garis pada bidang V, maka A itu juga tegak lurus pada bidang, tegak lurus dengan bidang V. Jadi terbukti dari teorema yang telah disebutkan tadi di atas. Nah, tugas saudara adalah coba jelaskan langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi dari awal hingga akhir dalam pembuktian teorema ini menjadi langkah-langkah yang urut dan sesuai dengan teorema-teorema yang sudah ada, sehingga dapat membuktikan teorema yang dimaksud dalam bagian ini. Silakan saya beri waktu untuk menulis. Selanjutnya, ini adalah kesimpulan-kesimpulan hal garis tegak lurus pada bidang. Teoremanya adalah jika A tegak lurus pada bidang H, maka A tegak lurus dengan semua garis yang ada pada H. Ilustrasinya adalah kurang lebih seperti ini. Ada sebuah garis A, kemudian di sini ada bidang H. Maka jika di sini garis A tegak lurus dengan sebuah garis di bidang H, ini ada bidang H. Ya, anggap saja ini adalah sebuah bidang H. Jika ini tegak lurus dengan sebuah garis yang terletak pada bidang H, ini juga garis A itu juga tegak lurus dengan garis-garis lain yang terletak pada bidang H. Misalkan ini ada garis A, B, C, D, E, F, G. Semua garis yang terletak pada bidang H itu tegak lurus dengan garis A. Karena A tegak lurus dengan H. Baik, itu adalah kesimpulan-kesimpulan hal garis tegak lurus pada bidang, dan ini akan berakibat terhadap beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menyelesaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan materi ini. Untuk membuktikan garis tegak lurus garis, diusahakan salah satu garis itu tegak lurus pada bidang yang mengandung garis yang lain. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai pedoman ketika menyelesaikan permasalahan. Untuk yang kedua, untuk melukiskan garis tegak lurus garis, kita pertama-tama melukis bidang tegak lurus yang diketahui. Baik, ini adalah dua akibat yang ditimbulkan dari teorema sebelumnya. Nah, teorema selanjutnya adalah jika A tegak lurus dengan H dan W melalui A, maka H tegak lurus dengan bidang W. Coba sekarang saya beri waktu buat saudara untuk membuktikan. Silahkan diskusikan bersama teman-teman saudara.
ada dua akibat dari teorema sebelumnya, yaitu yang pertama untuk membuktikan bidang tegak lurus bidang, dicari sebuah garis dalam salah satu bidang itu yang tegak lurus pada bidang yang lain. Yang kedua, untuk melukis bidang tegak lurus bidang, kita pertama-tama melukis garis tegak lurus bidang yang diketahui. Nah, silakan dari kedua hal ini sebagai akibat dari teorema sebelumnya, gunakan dua hal ini sebagai dasar ketika nanti ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan yang berkaitan dengan materi tersebut. Selanjutnya ada beberapa teorema yang lain, yaitu jika contohnya misalnya di sini ada buah bidang W tegak lurus dengan bidang yang lain, yaitu bidang H. A terletak pada bidang W dan A tegak lurus terhadap garis perpotongan kedua bidang, maka A tegak lurus dengan bidang H. Silahkan ini dibuktikan sebagai latihan. Teorema yang lain, jika W tegak lurus dengan bidang H, A terletak pada bidang W dan A tegak lurus dengan H, maka A tegak lurus dengan garis perpotongan bidang W dan H. Jadi di sini ada keterkaitan dan sama seperti sebelumnya, silahkan dibuktikan sebagai latihan, diskusikan bersama teman-teman saudara. Teorema yang lainnya, jika U sebuah bidang tegak lurus dengan bidang lain yaitu bidang H, di mana T terletak pada bidang H dan L melalui T dan L tegak lurus dengan U, maka L terletak pada bidang H. Sama seperti tadi, silahkan untuk latihan buktikan teorema tersebut. Demikian juga untuk teorema ini, U tegak lurus dengan bidang H dan V tegak lurus dengan bidang H, maka perpotongan kedua garis tersebut tegak lurus dengan bidang H. Ini juga sama, A tegak lurus dengan H, untuk A sebuah garis, dan W tegak lurus dengan H, maka A sejajar dengan W atau A terletak pada bidang W. Nah, untuk yang sekarang ini adalah konsep tentang sudut antara dua buah bidang. Sebagian dari ruang yang dibatasi oleh dua bidang, yaitu bidang U dan bidang V, yang berpotongan dinamakan sudut-sudut bidang 2 atau sudut ruang. Bidang-bidang batas U dan V disebut sisi-sisi sudut bidang 2 itu, sehingga perpotongan bidang U dan V adalah rusuknya. Coba dicermati, dan sudut tumbuhan dua bidang seperti pada gambar dinamakan sudut A, BC, D atau sudut A, BC, D. Di mana A, BC, D dari istilah ini dapat dibaca bahwa sisi-sisi sudut bidang 2 ini adalah bidang-bidang A, BC, dan BCD, sehingga BC adalah rusuknya. Baik, itu adalah hal yang berkaitan dengan sudut antara dua buah bidang. Nah, sekarang di bagian akhir ada beberapa soal latihan. Silahkan diskusikan bersama teman-teman dalam satu kelompok kecil untuk menyelesaikan beberapa permasalahan berikut ini. Jika ditentukan ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dan diminta untuk menghitung besar sudut dan diminta untuk membuktikan beberapa pernyataan-pernyataan, dan untuk yang nomor 5 di sini diketahui ada sebuah limas. Silahkan seperti yang tadi saya sampaikan, selesaikan dan diskusikan bersama teman-teman dalam satu kelompok kecil. Kemudian
kita akan bahas di waktu yang akan datang. Terima kasih.